Sobat Edunila Kreatif, kembali lagi di Inspirabox. Dan di sini kalian akan ditemani aku dan perkenalkan nama aku Malsa Ainia Sardina Ramadhani. Aku juga sebagai mahasiswa BK angkatan 2022. Dan di sini aku bersama salah satu yang akan diwawancarai dan menemani kita di wawancara kali ini. Boleh dong perkenalan? Oke, thank you banget Kak Lansa. Perkenalkan, nama aku Dinda. Aku juga mahasiswi BK angkatan 2023. Yuk, ada tingkat kakak tingkat apa? Senior. Aduh, siap junior. Oke, jadi di sini kita mau ngobrol santai aja. Kita juga sekalian mau sedikit review kali. Filmnya juga biar memberitahu kayak gimana sih sebagai mahasiswa BK di Unila. Benar. Satu kata dulu deh. Apa nih? Jujur seru benar Sang ya, setuju. Nah, terus kalau misalnya dari Dinda sendiri nih, Ya. milih BK tuh kenapa sih? Sebenarnya random sih Kak. Gitu. Karena awalnya bukan pengen ke FK peragamnya. Terus mikir apa ya gitu yang guru tapi yang nggak ngajar gitu sih awal gitu, tapi nggak ngajar aja gitu karena berpikir kayak kalau semua mata pelajaran tuh kayaknya aku nggak bisa deh kalau ngajar gitu. Jadi cari apa ya yang nggak ngajar, oh ternyata ada BK gitu, kayak akhirnya first choice-nya BK tuh. Dan alhamdulillahnya juga langsung keterima di BK gitu. Pilihan pertama ya? Pilihan pertama BK. Raso. BK nih pilihan pertama bagi Dinda berarti emang minat juga ya? Benar. Nah, terus selama ngejalaninnya nih, senang atau enggak nih? Jujur agak culture shock sih, ada culture shocknya gitu karena oh ternyata tuh BK tuh kayak gini, jauh banget, beda banget sama first impression aku ya waktu masih aku SMP atau SMA yang udah ketemu guru BK gitu, terus masuk ke jurusan di BK-nya sendiri itu ternyata beda banget dari apa yang aku bayangkan kayak gitu. Kalau misalnya orang-orang di luar sana kan ya, pasti berpikirnya bahkan sampai sekarang masih ditemukan kayak BK tuh harus galak. Bener, itu masih sering banget sih. Tapi nyatanya sebenarnya enggak. Malah kita tuh harus sabar, Betul, harus seibu peri itu, ya, seibu peri itu gitu. Nah, kalau dari Dinda sendiri, apakah itu menjadi tantangan gitu? Nah, jujur iya banget. Karena kan tadi ekspektasinya seperti apa dan realitanya seperti apa yuk? Kayak aku berpikir tuh guru BK ya udah gitu, kita mendisiplinkan peserta didik atau siswa-siswa di sekolah gitu. Tapi ternyata setelah belajar di BK jauh lebih dari itu, karena kita juga belajar psikologi kan Kak ya. Jadi kita kayak belajar, oh ternyata tuh kita nggak belajar hanya tentang peserta didik aja, tapi kita juga belajar tentang psikologis anak, perkembangan anak gitu, perkembangan dari individunya gitu. Kayak itu yang buat aku shock gitu. Ternyata yang kita pelajarin tuh banyak gitu, nggak hanya tentang luas tangga aja, luas juga gitu. Oh, tapi ini Dinda ini ya, berarti emang kayak udah mau ke BK. Kalau misalnya anak BK sendiri itu kan biasanya banyaknya pengen di psikolog nih. Satunya Salah kayaknya di BK gitu. psikolog gitu. Karena kalau psikolog juga kan lebih luas lagi kan, sedangkan kalau di BK ini kita bisa kayak fokus ke ranah sekolah. Iya, pendidikan. Tapi bener sih, dari aku sendiri juga merasakan kayak, oh ternyata di BK ini, apa namanya, kita tuh nggak cuman, sebagai untuk mendisiplinkan doang, kita nggak cuman di situ, tapi kita juga sebenarnya ada banyak layanan yang diberikan sebagai BK Betul ya. Justru malah semua dari lingkup dari sekolah itu tuh justru tugasnya guru BK. Kalau bukan pick me tapi ngerasanya sih berpusat ke BK. Betul. Rasanya emang kayak BK tuh kayak apa ya, kayak kalau misalkan dibilang lebay, ini bisa dibilang lebay sih, kayak bilang jantungnya gitu ya, jantungnya. Cuman kan ternyata balik lagi realita tuh nggak sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Terus gimana kalau kamu nih menghadapi apa namanya, persepsi orang-orang yang kayak guru BK Marah-marah aja ya. harus marah-marah aja dong gitu. Itu gimana tuh? Sebenarnya kan kalau misalkan di perkuliahan kan kita juga diajarin ya bahwa
kita tuh harus merubah citra dari BK itu sendiri gitu. Jadi kalau misalkan aku menghadapi orang-orang yang berpersepsi seperti itu gitu, biasanya tuh aku ngasih tahu, enggak kok di BK tuh kerjanya nggak marah-marah aja, justru malah kita tuh nggak dibolehin marah, nggak boleh marah, bener kan lah gitu. Kayak yang kita pelajarin tuh ya BK tuh nggak boleh marah, emang harus sebaik itu, seibu peri itu, sesepengertian itu gitu. Jadi kadang aku ngasih taunya kayak gitu, banyak kok yang kita pelajarin di BK. Di BK tuh sebenarnya kayak razia itu kan sebenarnya bukan tugas kita ya. Bener, bukan tugas ini tuh ya. Tolong persepsinya teman-teman diubah, karena razia itu justru malah harusnya bukan dari guru BK, betul kan ya? Ada seluruh ini aja nggak sih fasilitas dari sekolah. Fasilitas dari sekolah gitu. Cuman karena memang akhirnya guru-guru jadi ya udah tugas guru BK nih yang razia gitu. Padahal sebenarnya harusnya tidak boleh gitu, karena baik dari guru BK sendiri kan tidak boleh pro, tidak boleh kontra juga ke siswa. Jadi kita harus benar-benar netral kayak gitu. Jadi ya biasanya emang kalau aku mau ngubah persepsi orang ya kita pelan-pelan, kita juga ngasih tahu, nggak bisa yang enak aja ya lo BK marah-marah dong, lu pikir ya enggak gitu juga. Itu kita harus pelan-pelan aja sih ngasih tahu. Ya biasanya aku kayak gitu ngasih tahu. Kalau jadi kamu sih gimana? Sama sih, dan aku ngerasa memang kayak untuk guru BK itu sangat memerlukan yang namanya kemampuan untuk apa ya, berkomunikasi dengan guru-guru yang lain, baik itu menyampaikan kalau misalnya tugas kami seorang guru BK tuh adalah ini gitu loh. Jadi apa namanya, bekerja sama tuh ke guru-guru lain itu perlu gitu. Kita juga kan ada ya pelajaran matkul apa ya, yang dimana kita tuh memang harus yang namanya bisa apa, apa ya, bekerja sama gitu, bekerja sama dengan guru lain, dengan kesalahan sekolah. Betul, itu manajemen BK ya. Kayaknya ada main BK gitu ya tuh. Itu sih serunya BK ya. Tapi serunya iya. Iya ya, serunya. Kok real seru. BTW, Dinda ini kan angkatan 2023. Berarti udah KKN ya? Udah KKN, udah VST juga. Ya, Oke. Selama di sekolahnya, kan tadi ya kalau guru BK kayak citranya untuk kayak marah-marah gitu-gitu. Pernah nggak sih terus kayak untuk mendisiplinkan, terus kayak razia gitu-gitu? Emang nggak dapet job itu gitu? ya marah-marah gitu. Mhm. Sebenarnya waktu pertama kali baru minggu awal deh, waktu minggu awal kan kalau di FKIP ada PLP-nya ya kayak. Jadi KKN tuh dibarengin PLP pas tahun aku gitu. Jadi dibarengin di sekolah aku sebenarnya FYI nggak ada guru BK-nya. Gak ada guru BK-nya. Jadi Menarik nih. betul, dan guru BK-nya justru lebih gong ini kalau nggak ada guru BK-nya. Jadi kayak aku sama waka kesiswaan. Jadi guru pamongku waka kesiswaan. Jadi pasti kan dia mengurusi siswa-siswa tuh. Dan dia juga memegang ya kendali lah di tentang siswa-siswa yang ada di sekolah itu. Awal masuk tuh kayak diajakin langsung, yuk kita razia dadakan. Waduh. Wah, itu juga saya terkejut itu. Dadakan bener-bener yang dadak kayak, oh sekarang Pak, iya. Kalau nanti malah anak-anaknya pada tahu kalau kita mau razia kayak gitu. Nah itu prosesnya. Kak, jadi kita langsung bener-bener langsung razia, yuk kita langsung siapin, langsung masuk ke kelas. Jadi bener-bener nggak ada persiapan. Jadi kayak aku sama beberapa temen juga yang bukan BK, jurusan BK tapi mahasiswa PLP juga. Jadi kita langsung diajakin untuk masuk ke kelas dan bener ngerazia. Jadi kita bener-bener ngerazia apa ya, kayak ngecek cek barang-barang. Takutnya kan mereka bawa sajam gitu, senjata, yaitu pokoknya takutnya makanya dilakukanlah razia itu. So far beberapa kelas itu aman gitu, sampai kita masuk ke kelas yang mereka ternyata kaget banget gitu pas ngeliat razia gitu, yang mukanya tuh itu pertama kali aku ngeliat muka mereka tuh pucet pasi gitu, kayak yang demi kayak ketahuan gitu lah. Terus akhirnya di semangat, terus dibongkar-bongkar lah, dicek ada yang membawa apa ya kalau aku ngomongnya, cairan pot gitu kayak masih, nah itu liquid betul. Pas ditanya anaknya udah gemeteran, enggak Pak, enggak gitu, udah kayak gitu. Pas ditanya lagi, ya ternyata nggak dipakai, cuman emang dia bawa liquidnya aja. Cuman kan
kenapa dibawa di sekolah gitu, dan akhirnya diproses kayak gitu sih. Itu yang lumayan sedikit apa ya, aku juga shock gitu. Sebagai mahasiswa juga ya, kayak pertama kali pengalaman ke sekolah langsung gitu. Langsung razia gitu kan, itu sih yang oh kayak gini ternyata. Tapi kayak akhirnya kok kayak jadi takut gitu anak-anak, jadi vibes mereka pas malah pertama kali ketemu kan, Jadi first impressionnya agak baik gitu ya. nah, jadi akunya tuh kayak takut gitu kan, takut mereka kayak mandang aku tuh jahat gitu, atau mereka yang menyita gitu. Padahal kan itu juga ya first day aku juga sih sebenarnya, jadi kayak ya udahlah gitu. Oke. Jadi itu ya berarti salah satu pengalaman di sekolah gitu ya sebagai KKN PLP gitu, dan banyak juga sih dari teman-teman aku juga yang kemarin KKN itu emang kan sebenarnya guru BK tuh ya ranahnya bukan ke situ, tapi itu dari guru-guru di sekolahnya tuh masih berstop sih seperti itu. Jadi yang kayak tolong dong itu apa namanya suruh anak-anak gini 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 gitu, padahal kan ya bukan gitu kan. Nah itulah sebenarnya kayak pentingnya kita sebagai guru BK juga, calon guru BK ya, Saling gitu. Kita belum bisa, belum baik gitu. guru BK ini untuk kayak melatih skill komunikasi kita untuk bisa mensosialisasikan kepada orang-orang di luar kita gitu. Karena emang ya itu nggak semuanya tahu. Bahkan teman-teman kita yang kan BK lain juga nggak ini kan. Iya, kadang kayak oh kayak gitu kita udah mental mikirnya BK nggak marah-marah ya. marah gitu. Atau biasanya kayak kadang kita juga susah ya menjelaskan kalau bukan dari BK gitu. Kadang kayak kalau misalnya kita cerita sama BK, oh iya mungkin sih. Kalau misalnya kita agak jelasin ke mereka yang tidak ada di lingkup BK tuh agak susah juga gitu. Cuman itu lagi balik lagi jadi tantangan buat kita untuk mengedukasi teman-teman semua. Jadi mungkin itu aja kali ya. Dan mungkin nanti kalau misalnya teman-teman ini kalau misalnya penasaran terkait kayak jurusan BK itu bisa kepoin di Instagramnya aja. Kita ada Instagram BK Unila dan juga Forma Bikanya Bika. Betul, itu adalah forum mahasiswa BK. Dan dari Dina sendiri mau spill IG-nya nih? Spill IG boleh. Ya aja lah, komen aja nih, nanti kita WA-an aja gitu. Mungkin itu ya, terima kasih buat Dinda yang udah bersama kita ngobrol-ngobrol di sini, berbagi pengalaman sebagai mahasiswa BK yang ternyata seru ya, karena aku juga ngerasanya seru. Jadi Itu seru banget. kalau aku ngomong sendiri kan nggak ada bukti. Nah ini ada tingkat loh, ada tingkat. Aku juga ternyata merasakan hal yang sama. Kalau itu mungkin langsung aja kita tutup dan see you in the next video. And bye. Bye, see you guys, thank you. Gitu kali ya, Pada. Udah mandang.